Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Delvira dengan NIM 21060101 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membacakan materi bab 10 dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Materinya yaitu lingkungan dan pembangunan. A. Lingkungan dan pembangunan. Ekonomi dan lingkungan, kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian, seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Poin ini saja menggarisbawahi pentingnya Millennium Development Goals atau MDC. Ketujuh, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, kualitas lingkungan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi dalam tahun-tahun terakhir ini. Para ekonom semakin menyadari betapa pentingnya dampak dari berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya pembangunan. Jelas bahwa kegagalan pasar klasik telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan lingkungan. Kita sekarang juga telah memahami bahwa interaksi antara kemiskinan dan kerusakan lingkungan dapat menyebabkan proses yang terus berlanjut di mana akibat minimnya kesadaran atau kebutuhan ekonomi. Masyarakat mungkin merusak atau menghabiskan sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Meningkatnya tekanan pada sumber daya lingkungan di negara-negara berkembang dapat mengakibatkan konsekuensi pada kemandirian distribusi pendapatan dan potensi pertumbuhan di masa depan. Pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan biasanya merujuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Akuntansi lingkungan dimasukkannya manfaat dan biaya lingkungan ke dalam analisis kuantitatif dari kegiatan ekonomi. Modal lingkungan bagian dari keseluruhan aset ke dalam analisis kuantitatif dari kegiatan ekonomi. Modal lingkungan bagian dari keseluruhan aset modal suatu negara yang langsung terkait dengan lingkungan, misalnya hutan, kualitas tanah, dan air. Pembangunan berkelanjutan merupakan pola pembangunan yang memungkinkan generasi mendatang untuk menikmati kehidupan yang setidaknya sama dengan kondisi kehidupan generasi mendatang. Untuk menikmati kehidupan yang setidaknya sama dengan kondisi kehidupan generasi sekarang. Umumnya masyarakat setidaknya ada perlindungan lingkungan minimal. Pendapatan Nasional Neto Berkelanjutan atau NNI Bintang merupakan pengukuran akuntansi lingkungan dari pendapatan tahunan total yang dapat dikonsumsi tanpa mengurangi keseluruhan aset modal suatu negara, termasuk modal lingkungan, secara simbolis. NNI Bintang sama dengan GNI dikurang DM dikurang DN, di mana NNI Bintang merupakan pendapatan nasional berkelanjutan. DM merupakan penyusutan aset modal yang diproduksi, dan DN merupakan penyusutan modal lingkungan nilai moneter dari penurunan kualitas lingkungan selama 1 tahun. NNI Bintang meliputi biaya kegiatan dalam membalikan atau mencegah penurunan kualitas lingkungan. Pengukuran yang jauh lebih baik, meskipun lebih sulit diperhitungkan melalui metode pengumpulan data yang ada. Diuraikan menjadi NNI bintang-bintang sama dengan GNI dikurang DM dikurang DN dikurang R dikurang A, di mana DM dan DN sama seperti yang telah disebutkan. R merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal lingkungan, hutan, perikanan, dan sebagainya. Dan A merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan modal lingkungan, polusi udara, kualitas air dan tanah, dan sebagainya. Penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkanya persediaan tanah,
bahan bakar kayu di daerah pedesaan, serta krisis kesehatan di perkotaan akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Di berbagai kawasan termiskin di dunia, tampak jelas bahwa peningkatan kepadatan penduduk telah berkontribusi pada semakin parahnya degradasi sumber daya yang dibutuhkan oleh penduduk tersebut untuk bertahan hidup. Kemiskinan dan lingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dari perusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena seringkali harus tinggal di wilayah yang terdegradasi yang lebih murah karena kalangan kaya menghindari wilayah tersebut. Terlebih lagi, mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki banyak pengaruh politis untuk mengurangi polusi di wilayah tempat tinggal mereka. Pertumbuhan versus lingkungan, kurva lingkungan. Kuznets grafik yang menggambarkan konsep bahwa polusi dan perusahaan lingkungan lain meningkat dan kemudian menurun dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita. Terdapat bukti bahwa hal ini berlaku bagi beberapa polutan, seperti sulfur dioksida dan partikel polutan di udara, tetapi tidak berlaku untuk partikel lain, seperti emisi gas rumah kaca. Pembangunan pedesaan dan lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengenalan kembali metode pertanian yang berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya sekarang yang merusak lingkungan. Investasi yang menambah nilai lahan dapat meningkatkan produksi dari lahan garapan dan menjamin swasembada pangan di masa depan. Pembangunan perkotaan dan lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat dibarengi dengan migrasi desa kota yang tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak terduga, terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Konsekuensinya, hanya segelintir pemerintah yang siap menghadapi permasalahan ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan semakin banyak penduduk yang terpapar bahaya kesehatan ekstrim. Lingkungan global dan perekonomian. Saat jumlah penduduk dunia tumbuh dan pendapatan meningkat, kerusakan lingkungan global neto cenderung memburuk. Beberapa bentuk pengorbanan harus dilakukan untuk mencapai pembangunan dunia yang berkelanjutan. Dengan menggunakan sumber daya secara lebih efisien, sejumlah perubahan lingkungan akan memberikan penghematan ekonomi, dan perubahan lainnya akan tercapai dengan biaya yang relatif kecil. Namun, karena banyak perubahan mendasar membutuhkan investasi besar dalam teknologi peredam polusi dan pengelolaan sumber daya. Trade-off signifikan antara output dan perbaikan lingkungan terkadang harus dilakukan. B. Pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Desa di Afrika Sub-Sahara. Penduduk di desa di Afrika yang berlokasi di wilayah semi-arid telah diperingatkan oleh para ahli internasional bahwa menebangi pohon yang tersisa dan menanami lahan marginal hanya akan memperparah kondisi mereka yang sudah sangat buruk. Nasihat itu bertentangan dengan prioritas utama dari masing-masing keluarga, yakni memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Pepohonan di sini memiliki banyak fungsi. Yang terpentingnya adalah sebagai bahan bakar untuk memasak. Tanpa kayu, mereka tidak mungkin menyiapkan makanan, memasak bubur jagung, atau merebus air minum. Akibat intensifikasi penggunaan lahan oleh penduduk yang tumbuh pesat, penebangan pohon untuk kayu bakar dan penanaman lahan marginal untuk budidaya, maka kondisi tanah di sana makin terpapar oleh ancaman kerusakan lingkungan. Hilangnya vegetasi yang membantu memitigasi dampak destruktif dari angin kencang, hujan, dan terik matahari mempercepat erosi humus tanah yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman.
Hasil panen yang baik mungkin makin sulit dicapai, dan musim kemarau makin panjang. Desertifikasi, meluasnya lahan gurun ke wilayah yang tererosi parah bahkan telah mengancam lahan yang lebih produktif. Pemukiman di sekitar hutan Amazon. Pinggiran hutan hujan yang luas di Amerika Latin. Hampir semua petani di sini adalah pendatang baru yang tertarik oleh janji-janji pemerintah yang menawarkan sebidang tanah secara cuma-cuma dan sejemput kemakmuran. Program transmigrasi yang mendistribusikan hak penggunaan lahan bagi pemukiman yang bersedia menambah hutan dirancang untuk mengurangi kepadatan kota dan menerus migrasi desa kota. Kontras dengan desa Afrika, pemukiman baru tidak memiliki persoalan kekurangan curah hujan, satwa liar, dan tumbuhan. Bahkan sebaliknya, hutan itu merupakan hambatan bagi para petani transmigran dan seringkali dibabat dan dibakar untuk ditanami. Memburuknya kondisi lingkungan di pedesaan. Meski derasnya arus urbanisasi mengakibatkan perubahan demografi yang cepat, mayoritas penduduk paling miskin masih tinggal di desa-desa yang kondisinya serupa dengan kedua desa yang dibahas sebelumnya. Kebutuhan ekonomi acap kali mendorong petani kecil untuk menggunakan sumber daya alam sedemikian rupa guna menjamin kelangsungan hidup jangka pendek, tetapi menurunkan produktivitas masa depan dari aset lingkungan. Pola kehidupan yang tidak berkelanjutan mungkin terjadi akibat desakan kebutuhan ekonomi. Pada musim penceklik yang berkepanjangan, para petani miskin yang kelaparan terpaksa memasak bibit yang sedianya akan digunakan untuk musim tanam berikutnya. Meski tahu bahwa tindakan ini bisa membuka jalan bagi bencana di masa mendatang. Karena prosesnya memakan waktu lama, kecenderungan kalangan miskin untuk merusak sumber daya lingkungan yang menjadi tempat mereka bergantung tidak begitu kentara, tetapi dimotivasi oleh situasi serupa. C. Pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global sepertinya telah menghadirkan tantangan lingkungan besar bagi di negara-negara berkembang. Dalam Stern Review on the Economics of Climate Change tahun 2006 menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang termiskin akan terkena dampak paling awal dan parah oleh perubahan iklim ini. Meski mereka hanya berkontribusi sedikit atas penyebab perubahan iklim tersebut, banyak strategi telah diajukan untuk memitigasi emisi, antara lain penciptaan pasar karbon, pajak atas karbon, dan subsidi untuk mempercepat kemajuan teknologi. Perubahan iklim yang cukup signifikan kini menjadi hal yang tak terelakkan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim di negara-negara berkembang dipandang perlu dalam melindungi kehidupan dan mendapatkan manfaat pembangunan. Adaptasi bisa mengambil dua bentuk, adaptasi terencana atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan adaptasi otonom atau pribadi yang langsung dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, dan perusahaan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami atau antisipasi. D. Model ekonomi. Dari permasalahan lingkungan, sumber daya milik pribadi. Hak milik yaitu hak yang diakui untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu entitas berwujud, misalnya lahan, atau tak berwujud, misalnya kekayaan intelektual, yang mungkin mencakup kepemilikan, penggunaan, perolehan pendapatan, penjualan, dan pembuangan. Pasar hak milik atau property rights yang sempurna dicirikan oleh 4 kondisi berikut. Yang pertama, universalitas atau universality. Semua sumber daya dimiliki oleh perorangan. Yang kedua, eksklusivitas atau
dikecualikan. Mencegah orang lain untuk memetik manfaat dari sumber daya yang dimiliki secara pribadi. Yang ketiga, dapat ditransfer, yaitu pemilik sumber daya dapat menjual sumber daya sesuai kehendaknya. Yang keempat, dapat diperlakukan, yaitu pengaturan distribusi pasar atas manfaat sumber daya harus dapat diberlakukan. Sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama yaitu sumber daya yang dimiliki secara kolektif atau pihak publik dan dialokasikan dalam suatu sistem dengan sukses tak terbatas atau diatur sendiri oleh para pengguna. Pembangunan perkotaan dan lingkungan. Penundaan investasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan air bersih dan sanitasi dapat menimbulkan biaya-biaya yang lebih besar lagi di masa depan. Akses air bersih yang minim telah menyebabkan maraknya sistem sumur pribadi yang dapat mengurangi cadangan air tanah. Di sejumlah kota besar termasuk Bangkok, Mexico City, dan Jakarta, fenomena ini telah menyebabkan runtuhnya infrastruktur yang telah ada dan kerusakan properti akibat penurunan muka tanah dan banjir. Di wilayah pesisir, penggunaan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan intrusi air laut ke dalam tanah, sehingga menyebabkan salinisasi permanen, di mana saluran pembuangan tidak dirawat dan tidak dibuang secara layak. Kondisi air tanah dan permukaan seringkali tercemar, sehingga menciptakan kelangkaan air bersih dalam jangka panjang dan mengancam kesehatan masyarakat. Pendapatan dari pertukaran valuta asing juga bisa sangat terancam oleh cadangan air yang terkontaminasi. Standar kesehatan di negara-negara maju mungkin melarang impor produk-produk pertanian yang dibudidayakan dengan menggunakan air yang berpotensi untuk tercemar. Terkait masalah tersebut, tidak mengherankan bahwa biaya dalam melakukan pencegahan biasanya lebih rendah ketimbang hilangnya pendapatan, sumber daya, dan infrastruktur. F. Biaya lokal dan global akibat perusakan hutan hijau. Hutan hujan. Perubahan dalam pola penggunaan lahan di negara-negara berkembang saat ini menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global gas-gas rumah kaca. Diperkirakan bahwa penggunaan hutan berkontribusi atas 20% emisi karbon dioksida di seluruh dunia, karena pepohonan mengkonsumsi karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen selama proses fotosintesis. Hutan hujan tropis mewakili mekanisme penting di mana ekosistem menggenerasikan dirinya. Penggunaan hutan hujan akan mengurang daya serap lingkungan terhadap CO2. Selain itu, kepunahannya lebih cepat mengancam keragaman hayati dengan sekitar 12% dari spesies burung, 24% spesies mamalia, dan 30% spesies ikan dunia berada dalam tahap rentan atau terancam punah. Sebagian besar hidup di hutan hujan. G. Pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara berkembang. Yang bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang, ada sejumlah pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah di negara-negara berkembang. Dari sekian banyak pilihan itu, ada 6 di antaranya yang paling menonjol, yakni 1. Penetapan harga sumber daya yang layak, 2. Pelibatan masyarakat, 3. Pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas, 4. Peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. 5. Peningkatan status ekonomi perempuan. 6. Kebijakan pengendalian emisi industri. 7. Mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Sekarang mari kita bahas atau demi satu pilihan kebijakan ini secara lebih mendalam. Yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang, negara industri dapat membantu negara berkembang dalam upaya
memperbarui kondisi lingkungan negara berkembang dalam 3 bidang. 1. Liberalisasi perdagangan. 2. Pemberian keringanan hutang. 3. Pemberian bantuan finansial dan teknologi. Yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju bagi lingkungan global mungkin yang terpenting negara-negara maju yang kini mengkonsumsi lebih dari 7% sumber daya bumi dapat langsung berkontribusi bagi perbaikan lingkungan melalui upaya mereka dalam 1. Mengurangi emisi berbahaya termasuk juga gas rumah kaca. 2. Menjalankan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian polusi bagi mereka sendiri dan negara berkembang. 3. Mengubah pola permintaan mereka yang berbahaya bagi lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.